adalah sesuatu kebaikan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita sekalian. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita. Amin. Doa untuk merespon firman Tuhan, saya minta kesediaan dari Kristi. Garis dan shalom. Garis dan shalom. Gloria. Sebelum kita berdoa, ingat lagu sekolah minggu, ada 2 jalan. Tahu? Ntar lagi ini. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tahu lagi itu? Tahu kan? Tidak tahu. Aneh. Waktu kecil tidak sekolah minggu kan? Oke, pelan-pelan. Yang tahu agak keras ya caranya. Yang tidak tahu ikut pelan-pelan. Kita menyanyi sebelum kita berdoa. Kata tadi Ibu Yuli sudah menggambarkan, menceritakan dengan jelas dan panjang lebar bagaimana jalan hidup yang lebar dan juga yang sempit, dan apa akibatnya ketika kita memilih dari masing-masing pilihan kita. Ayo kita menyanyi. Di dalam dunia ada 2 jalan. 1, 2, 3. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau Allah yang sungguh baik. Pada pagi hari ini kami telah bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan akan pilihan hidup. Manakah yang akan kami pilih, jalan yang lebar ataupun jalan yang sempit. Kami telah diberikan gambaran akan akibat pilihan yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kepada kami, menguatkan kepada kami dan memotivasi kami agar kami mampu untuk memilih jalan hidup yang benar bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Karena kami tidak ingin binasa Tuhan, kami ingin ada bersama-sama dengan Engkau, dan kami ingin Tuhan memberkati kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami, dan masa depan kami. Karena kami tahu Tuhan di depan sana Tuhan, hari-hari di depan kami adalah hari-hari yang jahat, sehingga membuat kami terkadang kami jatuh untuk memilih di jalan yang lebar. Tapi karena kekuatan iman dan juga firman yang terus mengingatkan kami, menegur kami, mengingatkan kami Tuhan, kami ingin Tuhan memberkati kehidupan kami anak-anak di tempat ini. Terima kasih Bapak yang penuh kasih. Biarlah pada pagi hari ini ketika kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami bukan hanya berhenti menjadi seorang pendengar saja, tetapi kami juga menjadi pelaku akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga Engkau mendapati kami menjadi sebagai anak-anak yang taat dan setia, sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, sebagai anak-anak yang boleh mencerminkan teladan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang penuh kasih, berkati kami Tuhan di dalam pelajaran kami di kelas bersama dengan Bapak Ibu Guru. Tuhan memberkati Bapak Ibu Guru juga di dalam penyampaian materi, penyampaian pelajaran kepada kami dengan hikmat dan pengetahuan yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Bapak Ibu Guru boleh menyampaikan dan mampu menyampaikan pelajaran dengan baik, dan kami mampu untuk mengerti dan memahaminya juga dengan baik, sehingga setiap
pelajaran yang boleh terjadi, setiap pembelajaran yang boleh terjadi di kelas Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi kami mampu untuk memahami dalam setiap pertemuan pembelajaran di kelas kami ya Tuhan, dari hari ke hari, dan kami sebagai anak-anak di tingkat SMA Reformasi Plus ini mampu memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang baik, serta kami pun Tuhan dibekali dengan iman percaya kepada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan menunjukkan bahwa kami sebagai anak yang berkompetensi baik. Terima kasih Bapak yang penuh kasih, memberkati juga para pengurus sekolah, baik itu ketua yayasan, baik itu kepala sekolah, maupun para pengurus administrasi dan juga Bapak Ibu guru yang lainnya ya Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan hikmat dan kearifan daripada Engkau memberkati dengan kesehatan sehingga mampu untuk memberikan pelayanan kepada kami para naradidik di SMA Reformasi ini. Terima kasih Bapak. Selanjutnya di dalam kami meneruskan ataupun melanjutkan hari-hari kami, aktivitas kami di hari ini Tuhan memberkati kami, dan biarlah kami tetap mengingat dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Kami tahu dan sadar Tuhan, di hari-hari kemarin kami banyak sekali melakukan salah dan dosa. Terkadang kami juga jatuh di dalam jalan yang lebar Tuhan yang membawa kami ke dalam api neraka. Tetapi pada saat ini Tuhan, ketika kami menyadarinya, kami mohon ampun di hadapan-Mu, dan pengampunan-Mu yang sejati mengampunkan kami, menyempurnakan kami, dan menuntun kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan biarlah segala ungkapan syukur kami, harapan kami pada hari ini Tuhan, boleh kami satukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa setia kepada kami dan telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Kepada pemimpin ujian. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Itu tidak menyanyi suatu lagu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari teman-teman kita satu hati yang doa. Bapa kami di surga, kami mau bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Kau boleh menyertai ibadat kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang kami dengar. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dan shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk Ibu Yuli dan Ibu Christine yang sudah memimpin kita dalam ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap tugas dan pelayanan yang Ibu ambil. Dan untuk anak-anak, terima kasih karena kalian masih semangat untuk datang ke sekolah. Meskipun badai, rintangan cuaca datang menghampiri kalian, tapi kalian tetap punya semangat yang luar biasa untuk datang ke sekolah. Dan ada beberapa informasi yang ingin disampaikan, terutama untuk kelas 12.
dan juga untuk kelas 10-11. Ibu mulai dari kelas 10 dan kelas 11 bahwa anak-anak kalian memang belajarnya di rumah, tetapi itu dalam makna bahwa kalian sekalipun kalian sudah di rumah, kalian tetap belajar, tetap mengerjakan LKPD, tetap mempelajari materi yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Jadi Ibu tidak dengar laporan dari luar sana, anak SMA Reformasi ada berdiri di tengah-tengah di pinggir-pinggir jalan dengan baju seragam, sudah tahu bikin apa, berdiri bisa di pinggir jalan. Entah mau hitung bemo, hitung motor, hitung mobil, itu saya tidak tahu. Nah, jadi kalau kalian memang mau belajar kelompok, silahkan pergi ke rumah teman belajar kelompok, tetapi ingat waktu pulang juga. Jangan belajar kelompok sampai malam lupa rumah. Iya. Jadi tolong itu diperhatikan. Terus kemudian untuk kelas 10-11, sekalipun kalian datang hanya untuk ambil LKPD, tolong lihat kebersihan yang ada di kelas kalian. Jangan soalnya ketok belajar Ibu, jadi biar mau terlempar, terbuang, berabu, sama tebak. Tetap ketong akan menyimpang. Itu Ibu tidak mau seperti itu. Kemudian untuk kelas 12 kalian tetap dalam masa ujian. Ibu berharap bahwa kalian sudah mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Nah, untuk catatan bagi kelas 12 yang sudah selesai diujikan karya ilmiahnya, itu tidak berarti dia libur sudah, dia di rumah sudah, tidak. Tetap datang ke sekolah, perbaiki kalian punya karya ilmiah, perbaiki kalian punya proyek, dan dikumpulkan. Karena nilai ujian karya ilmiah itu tidak sebatas hanya kalian presentasi selesai tamat sudah. Itu berlanjut dengan kalian punya karya ilmiah itu ada perbaikan toh? Itu diperbaiki, produknya juga diperbaiki, dibuat secantik mungkin, terus dikumpulkan kepada wakase kurikulum. Nah, terus untuk siswa yang sudah di ACC oleh pembimbing maupun penguji, karya ilmiahnya sudah mengalami perbaikan dan sudah di ACC untuk dijilid, tolong dijilid. Jadi tidak habis, jadi karya ilmiah itu tidak habis sampai kamu mempresentasi, tidak. Tapi masih ada berlanjut sampai kamu bagaimana membuat dia dalam suatu jilitan dan proyek itu kamu kumpul. Nah, proyek itu setelah kalian diujikan, proyek itu tidak dibawa pulang, disimpan di sekolah. Oke, Ibu bilang toh, kalau mau buat proyek, kalau kalian mau simpan berarti buat proyek lebih dari atau rangkap 2 istilahnya. Kalau kalian mau simpan sebagai kenang-kenangan. Nah, terus yang siswa yang mereka punya produk itu rumah adat atau miniatur kapal, miniatur kapal dan miniatur rumah adat itu tolong seperti ini, dibuat di dalam pinggir kaca, dibuat secantik mungkin, sehingga ketika orang baca, oh Nurtina tulis, wih gagal, dia punya bangsa. Kalau kalian tidak bungkus, tidak simpan dalam kaca, itu rumah adat kalian atau proyek kalian itu akan nanti lama-lama rusak, terlepas, berabu dan segalanya. Tapi kalau ada disimpan dalam kaca begini kan lebih rapi dan kerusakannya tidak mungkin dia rusak karena dia sudah tersiap dengan baik. Jadi Ibu harap anak-anak tolong perhatikan itu. Karena ketika dan kalau kalian bikin dalam kaca, tulis kalian punya nama dan nama itu benda yang kalian taruh dalam kaca. Ya supaya orang lihat ini karena rumah adat. Tapi kalau kalian tulis dengan nama, orang tahu, oh ternyata rumah adat dari suku Timur itu seperti ini. Oh yang buat itu Nurtina Tunis. Wih pasti di Puana Gagai karena di Puan si karya Gagai. Begitu. Nurti ada, kalau Nurti sana ada jadi ada itu. Oh ada. Pikir dia sudah ada. Oke, itu saja ya. Dan kelas 12 tetap jaga kesehatan kalian karena tanggal 16 sampai 22 April kalian akan mengikuti ujian selanjutnya, yaitu ujian
Sehingga Ibu harap kalian bisa menghargai tamu yang datang dan bisa bersikap sebagaimana kalian bersikap sebagai seorang murid. Persiapkan diri sebaik-baiknya, pelajari kisi-kisi materi yang sudah dibagikan Bapak Ibu guru kalian, sehingga kalian bisa mengerjakan soal dengan baik. Ujiannya berbasis online menggunakan aplikasi Quizzes. Ibu sudah sampaikan ke orang tua, kalian wajib bawa HP ke sekolah. Untuk kelas 12, yang 10-11 itu kalian pasti belajar dari rumah. Untuk kelas 12, kalian persiapkan HP kalian, persiapkan juga paket datanya, persiapkan kesehatan kalian dan segalanya. Dan yang terakhir, catatan untuk kelas 12, bagi yang administrasi sekolahnya belum tuntas, tolong dituntaskan. Sehingga ketika ujian berlangsung, tidak ada insiden yang tidak kita inginkan. Ibu rasa kalian sudah cukup paham dengan kata-kata ini. Jadi, yang belum selesai, tolong sampaikan ke orang tua, sampaikan dengan cara yang baik, yang bijaksana, sehingga orang tua mudah memahami dan bisa menyelesaikan administrasinya secepat mungkin. Karena minggu depan itu kita sudah libur hari raya Idul Fitri. Tapi untuk kelas 12 tetap masuk sampai tanggal 9. Tapi yang kelas 11 pasti sudah pada libur untuk persiapan kalian kerja sekolah. Tanggal 9 itu simulasi menggunakan aplikasi Quizzes supaya tanggal 16 kalian sudah tidak kaget lagi dengan aplikasi Quizzes. Itu saja dari Ibu. Kemudian untuk anak-anak semua ini sesuatu. Efeknya ke saya itu baik atau tidak? Atau efeknya ke orang yang kalian videokan itu baik atau tidak? Itu terjadi di SMP. Kita masih telusuri lebih dalam. Dan tidak menutup kemungkinan anak SMA pun seperti itu. Sehingga dari sini Ibu ingin ingatkan kalian, gunakan HP sebijak mungkin. Itu kepercayaan yang harus kalian jaga. Posting sesuatu hal yang mengandung hal yang positif, yang menjadi berkat bagi orang lain. Bukan mencelakakan orang lain, bahkan diri kalian sendiri. Tidak semua hal kalian videokan atau kalian posting. Harus disaring, dicerna betul-betul. Jangan lihat itu artis itu memang begitu. Tapi kalian bukan artis, kalian siswa. Kalau artis memang dia pekerjaan seperti itu, tapi kalian siswa harus punya saringan. Saring betul-betul. Baik itu kalian upload di TikTok, di status WA, di Facebook, di Instagram, perhatikan itu. Dan Ibu harap ketika proses belajar mengajar dimulai, HP itu disimpan di wali kelas. Itu Ibu sering ingatkan ulang-ulang toh. Nah itu, jangan HP itu kalian simpan dalam tas, kemudian lihat video yang hal-hal yang kalian anggap ini bisa ini tetap bikin story. Kalian story, padahal kalian ketika kalian posting itu akhirnya membuat mencelakakan kalian, bukan bahkan orang yang ada di video tersebut. Jadi Ibu tidak mau itu terjadi di SMA, dan Ibu harap kalian anak SMA lebih bijak daripada anak SMP. Saringannya lebih bagus lagi. Paham sampai sini? Paham? Oke, Ibu mau tanya siapa yang punya HP yang kata? Yang punya HP dan bawa HP sekarang. Yang lainnya tidak ada HP? Ada tapi di rumah. Oke, baik. Itu saja dari Ibu. Kiranya apa yang kalian dapat pagi ini dapat menjadi masukan bagi kalian semua. Dan untuk kelas 12, setelah ini Ibu ada pertemuan khusus untuk kelas 12. Jadi untuk kelas 12 tetap tinggal di aula, dan untuk kelas 11 silakan ke kelas kalian. Dan kalau ke kelas kalian itu tolong lihat
Tidak tengok kiri, tengok kanan, padahal sampah ada berjejer di sepanjang jalan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, ketika kalian jalan nanti, kalian dapat lihat sampah, tolong dipilih, diangkat, dan dibuang pada tempat sampah. Paham sampai sini? Oke, itu saja dari Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kalian sepanjang kalian mengikuti proses KBR dan beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Guys and shalom. Guys and shalom. Kelas 10 dulu, silakan. 2, 3, oke. Kelas pagi. Adik nama siapa nih? Emilia Pani. Sekarang kelas berapa? Kelas 12. Kelas ujian nih. Nah, Emi sudah siap menghadapi ujian hari ini. Materi apa sih ujiannya? Project. Project itu wajib diikuti oleh seluruh peserta. Untuk Anda sendiri, Anda sudah siap melaksanakan project tadi dengan kawan-kawan atau perkumpulan sudah? Semua sudah siap ya. Nah, adakah kesulitan dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian kali ini? Ada kesulitan, tetapi bisa diatasi. Ada guru yang membimbing atau wali kelas? Yang membimbing. Jika dibandingkan dengan ujian-ujian yang waktu lalu dengan hari ini, mungkin Anda bisa memberi pembandingan apakah kali ini jauh lebih baik atau kali yang lalu ketika kurikulum Merdeka Belajar itu diterapkan. Menurut saya ujian kali ini lebih bagus dari sebelumnya. Itu artinya bahwa kurikulum Merdeka Belajar sangat baik buat kita. Iya. Waktu lebih banyak diberikan kepada siswa Iya. untuk berkreasi dalam KBM itu. Nah, apa ucapanmu untuk teman-teman yang di luar sana yang juga nanti setelah ini akan menduduki tempat kamu di kelas 12? Tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Nah, untuk guru-guru yang telah memberikan pelajaran, bimbingan selama ini, apa yang mau kamu ucapkan untuk mereka? Terima kasih sudah membimbing kami anak-anak dari yang belum tahu bisa lebih tahu dan siap menghadapi ujiannya. Oke, terima kasih untuk komentarnya. Selamat dan sukses untuk hari ini. Siapa lagi namanya? Emi Pani. Oke, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, Soli Deo Gloria. Proyek ini dikerjakan mulai dari tanggal 23 Maret sampai 24 Maret bertempat di SMA Reformasi Plus. Alat dan bahan yang saya gunakan mulai dari gunting, wadah untuk mencuci, gelas ukur, timbangan digital, sendok atau alat pengaduk, sawit kelapa, ember bat, dan air, garam, dan air beras. Dan wadah untuk menampung. Dalam pengerjaan yang pertama, basahi sawit kelapa, kemudian diisi hingga mengecil. Yang berikut, sawit kelapa yang sudah diiris kecil-kecil dijemur sebelum dihaluskan. Setelah kering, dihaluskan menggunakan blender atau alat penghalus lainnya. Setelah dihaluskan,
disaring untuk dipisahkan mana yang kasar dan mana yang halus. Yang kasar bisa langsung digunakan dan yang halus masih dalam proses tahap fermentasi menggunakan campuran malt. Pembahasan pembuatan kokopit menggunakan sawit kelapa. Alat yang digunakan untuk menghaluskan kokopit bisa gunting dan bisa pisau. Kita menggunakan gunting karena saya merasa lebih mudah untuk menghaluskan sawit kelapa. Namun sebelum menghaluskan sawit kelapa perlu dibasahi agar lebih mudah menghaluskan. Setelah itu dijemur hingga kering. Agar sebelum dihaluskan lagi menggunakan blender menjadi lebih mudah. Setelah kering, kemudian dihaluskan menggunakan blender, disaring untuk difermentasi menggunakan yang halus. Menggunakan campuran air 1 liter, air beras 50 ml, M4 50 ml, larutan garam 50 ml, dan sawit kelapa dengan perbandingan 1/5 yaitu dengan 4 gram serbuk sawit kelapa yang halus. Kemudian difermentasi selama 1 hari dan kemudian langsung bisa dipakai. Perbedaan kokopit yang halus dan yang kasar. Yang pertama mulai dari struktur atau tekstur. Terus kokopit yang halus sangat berbeda dengan yang kasar. Dari kelihatan yang halus seperti terigu dan yang kasar seperti garam. Yang kasar seperti garam. Terus penggunaan serbuk kelapa yang halus lebih digunakan pada produk yang perlu kehalusan seperti pembuatan kertas, dan yang kasar dalam proses yang membutuhkan kekerasan seperti bahan bangunan, kesimpulan sawit kelapa bisa menjadi hal yang menarik dan menawarkan bagi penulis dan pembaca karena masih menjadi hal baru untuk Nusantara Timur. Saran, penulis berharap kritik dan saran positif dan pembaca agar karya ini bisa menjadi referensi bagi pembaca untuk bisa disempurnakan. Sekali pada dulu. Oke, Kevas. Kevas punya karya ilmiah tentang Pembuatan kokopit menggunakan sawit kelapa. rumusan masalahnya. Ada rumusan masalahnya. Apa dan apa?
bagaimana proses pembuatan kopi dan perbedaan kopi yang kasar dan halus. Coba jelaskan dulu Ibu pemanfaatan sabut kelapa sebagai kokopit. Kokopit itu apa? Dia seperti sabut kelapa yang digunakan dalam media tanam. Dia punya produk ada apa? Untuk Pakai untuk media tanam atau hanya buat saja dilihat? Buat saja? Tidak dicoba? sudah mencoba, cuma tidak berhasil. Tidak berhasil. Berapa lama buat? Buat kurang lebih 2 hari. Dan saya sudah coba tanam tanaman hidup tapi tidak sampai tumbuh besar. Sempat hidup. Tidak sampai tumbuh besar. Kenapa kamu mau buat kokopit? Tadi aku dengar di latar belakang itu kamu berbicara mengenai potensi kelapa yang ada di NTT. Nah, kalau berbicara mengenai potensi, kira-kira berapa persen potensi kelapa yang ada di NTT? Pertumbuhannya berapa persen dari 100%? Kira-kira pertumbuhan kelapa itu ada berapa? Di sekitar 40 sampai 50%. Lebih banyak di NTT. Itu sampai berapa? 50% kan? Hah? Nanti itu dicari kemudian kira-kira dalam buah kelapa itu berapa persen airnya, berapa persen sabutnya, terus berapa persen komposisi yang ada dalam itu buah kelapa. Di sabut kelapa 33%, air 12%, dagingnya 28%, dan tempurung 11%. Kemudian kamu ini buatnya kokopit. Ibu lihat di latar belakang di paragraf kedua itu kamu bicara mengenai sabut kelapa dikembangkan menjadi beragam produk antara lain kokopit, koko fiber, mesh, kokopot dan lain sebagainya. Kenapa begitu kamu mau ambil kokopit? Keunggulan apa yang ada dalam kokopit sehingga yang lain itu yang seperti kokopot, koko mesh itu kamu tidak ambil? Kenapa harus kokopit? Lebih gampang kah? Atau waktu kamu tidur bangun kokopit saja? Jadi ya lebih gampang dan lebih ramah untuk dibuang. Kalau yang lain itu tidak ramah lingkungan atau tidak mudah. Bedanya itu dengan yang lain itu apa? Berarti kan kalau yang kamu bahas ini beberapa beragam produk itu harusnya itu masuk di bab 2. Produk-produk yang dihasilkan dari sabut kelapa itu apa saja? Dijelaskan. Kira-kira kokopit dan yang lain sebagainya itu apa yang lain? Kenapa kamu mengambil kokopit? Karena kokopit yang paling gampang dibuat dan lebih bertujuan pada pertanaman karena di wilayah Nusa Tenggara Timur lebih banyak dalam wilayah pertanian. Lebih banyak kalau pertanian? Wilayah pertanian. Terus tapi kamu bilang kamu buat kokopit tidak berhasil sebagai media tanam. Berarti gagal. Otomatis yang biasanya dipakai adalah tanah yang hitam atau tanah pupuk itu lebih bagus daripada kokopit. Kira-kira kenapa kokopitnya itu tidak berhasil? Coba jelaskan ya punya proses fermentasi sampai jadinya. Cara pembuatan. Pertama kokopit harus dibasahi sebelum diiris kecil-kecil, kemudian dikeringkan sebelum dihaluskan menggunakan alat halus. Setelah halus disaring sebelum difermentasikan. Disaring untuk memisahkan yang kasar dan yang halus. Yang digunakan yang kasar, jadi yang kasar harus difermentasi sampai kapan mau dipakai, paling lama 15 hari. Nah, berapa dari yang ini yang hasil itu berapa banyak buah kelapa
5 buah. Ini tidak ada di sini. Kemudian dari 5 buah itu dikupas. Prosesnya panjang kayaknya ini cuma yang proses. Dikupas atau tidak dikupas atau langsung diambil dia punya sambal. Iya, harusnya. Langsung diambil. Kemudian tujuan kamu basahi, kamu potong dan itu tumpah. Dibasah itu agar lebih mudah untuk dipotong kecil. Terus kita dari basah dikeringkan agar lebih mudah untuk dihaluskan. Kalau misalkan ambil langsung dikeringkan, apakah itu merubah kerja dari Ya. apanya? Karena yang sempurna tersebut kelapa kering, bukan yang masih. Jadi yang masih muda itu baru jemur sampai kering lagi, baru bisa digunakan. Kalau yang kering bisa langsung digunakan. Kamu yang buat? Buatnya gimana? Di sekolah. Kemudian ini disaring apa ya? Ini disaring airnya Pak. Iya, setelah mau digenang disaring airnya dipakai. Kelapa yang sudah dihaluskan kemudian disaring. Ya, disaring airnya buat dipakai Hasil saringannya itu berupa air. sabut. Ya dipakai sabut, airnya dibuang. Kemudian difermentasi menggunakan mol dengan campuran 1 liter air, 50 ml M4, 50 ml larutan garam. Ini perbandingannya kamu pakai berdasarkan jurnal kah atau nonton YouTube kah? Atau kamu tahu jurnalnya yang mana? Nama jurnal. Tidak ada daftar pustaka. Kenapa pakai air 1 liter? Kenapa pakai M4 itu? Ini pupuk cair. Terus kenapa harus pakai 1 liter? Perbandingannya itu 1 liter air 54 dengan 50 ml larutan garam. Kenapa harus kamu tambah air? Harus tambah lagi dengan M4, harus tambah lagi dengan air garam. Tujuannya untuk apa? Agar nutrisi yang dihasilkan dari satu kelapa nanti sebagai media tanam lebih kompleks. Yang mana yang menghasilkan nutrisi? Kan sudah kamu setelah sudah dicampurkan air, pertama dikeringkan, terus di blender, terus yang dipakai adalah sabunnya. Kenapa lagi dipakai dengan sabun? Padahal yang dibutuhkan adalah maksud kamu tambah air 1 liter itu untuk kalau M4 untuk apa? Ditambahkan pupuk cair. Untuk melengkapi kandungan yang ada di dalam sabut kelapa. Kandungan yang dalam sabut kelapa itu apa saya? Ada lignin selulosa, selulosa, kalsium karbonat, kalium, Jadi setelah tambah M4, kira-kira dari M4 itu apa yang melengkapi kandungan di dalam sabut kelapa? Ada lignin, kalsium, kalsium karbonat. kami cara sendal, kami buat batu. Tidak tahu proses, hanya hasilnya ini karena berpikir menjadi proyek yang dibutuhkan hanya proyeknya, jadi hasilnya tidak perlu kamu tahu. Terus kalau larutan garam tujuannya untuk apa? 50 ml larutan garam, ini sudah ada air 1 liter nih. Tambah lagi 50 ml dari tambah lagi 50 ml larutan garam. Kenapa tidak pakai langsung garam halus?
Kalau 50 mili larutan garam itu berapa sendok garam, berapa mili air? Sampai dia jadi 50 mili. Itu pasti kamu pakai ukuran. Karena di sini ada gelas ukur. Ini hasil fermentasinya itu ada perubahan warna tidak? Tidak ada. Di sini ibu baca ada menghasilkan tanin, kan? Ada di metode belakang. Itu di Nah, timur ini ada luas. Itu harus tahu. Karena setiap kailot di situ ada dia punya motif itu beda-beda. Menurut punya lain, bolo lain, Amanatu punya lain. Jadi beda-beda motif. Jadi kiranya kan orang tua kita itu biar dia tahu itu orang dari mana. Dia dari dia punya sarung, dia gunakan itu. Itu itu dia punya kayaknya itu dari molo, ini dari sok, itu dari buti, ini dari ini. Jadi lu kalau katakan di dalam sini adalah motif daerah mana. Kalau tanpa dia di sini buat putih Kupang. Ini sekitar ini, harus dengan ini dia luas. Sekolah Kupang atau mana rumah. Harus berarti atau fokus saja di sekolah ini lulus mana. Tempat itu lulus mana dulu. Ya, Timur Tengah Selatan. Maka dari Timur Tengah Selatan itu masing-masing daerah sudah terbentuk. Sampai di Amanatu, di tempat daerah itu berbeda. Alge Selatan itu namanya. Makanya itu harus dimasukkan di dalam karya dunia. Jadi judul itu harus ganti kita bilang apa? Judul. Pemanfaatan benang dalam cat. Nanti kita catat sih. Yang masuk nomor 1 kali ini itu dengan aku catat. Pemanfaatan benang apa? Kalau benang ini ada benang sutra, ada benang kapas. Jadi pun ini benang apa? Benang sutra. Kalau pun itu yang benang kapas. Jadi harus tadi pemanfaatan benang sutra dalam proses apa? Dalam proses pembuatan. Catat ini. Ayo dia salah persen ini. Kayak kamu sepertinya benar, jadi benangnya bagus. Selendang suku apa? Selendang suku yang dari sini dia harus geser lagi. Ini kasih tadi. Jadi apa? Jadi ketika sama capek tenaga, terus kasih keluar lagi untuk ini, kasih keluar lagi untuk ini. Untuk dia punya daftar isi ini, punya kerjanya dari belakang. Gambar yang sini kayak tenun ini tenunnya yang di situ, dan kamar yang ambil saja kain tenun khususnya yang foto yang kamu punya kain tenun dari semua orang tahu ini kalau kain tenun untuk sepertinya berarti yang harus khusus semua daerah di sini kain tenun semua. Konten adalah informasi yang disebarluaskan dengan menggunakan berbagai media seperti media musik atau audio, video,
gambar maupun teks. Ada beberapa jenis macam-macam dalam pembuatan konten. Yang pertama ada jenis konten informasi, yang kedua konten edukasi, yang ketiga konten tulisan, konten gambar, dan konten video. Adapun beberapa jenis konten yang dijadikan sebagai referensi yaitu dibikin dalam bentuk media seperti tadi gambar, teks, suara, dan audio. Konten video saat ini merupakan konten yang paling banyak diminati oleh pengguna internet di seluruh dunia. Seperti contoh jenis konten informasi, di mana setiap informasi yang diberikan harus akurat, padat, dan jelas sesuai dengan fakta yang ada. Dalam pembuatan konten, ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit. Yang pertama, aplikasi Capcut. Yang kedua, aplikasi Adobe Premiere Pro. Yang ketiga, YouCam. Yang keempat, Pixar. Yang kelima, Filmora. Yang keenam, Ken. Dan yang terakhir, Isu. Kian adalah aplikasi perangkat lunak video yang dapat digunakan untuk membuat, mengubah, dan mengedit video. Berikut rumusan masalah. Saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah aplikasi pengeditan dalam konten video informasi. Yang kedua, bagaimana cara menyajikan informasi dalam konten video. Tujuannya untuk mengetahui langkah pengeditan video informasi dalam aplikasi. Yang kedua, untuk mengetahui cara penyajian informasi dalam konten video tersebut. Yang kedua, contoh. Yang pertama, saya membahas tentang sejarah perkembangan konten kreator. Sejarah konten kreator dimulai pada tahun 2000-an ketika platform atau media unggah seluler bermunculan seperti Friendster dan MySpace. Namun dengan munculnya YouTube pada tahun 2005, industri konten kreator mulai berkembang dengan besar. Dengan seiringnya waktu, mulailah Selamat pagi Ibu. Ya, shalom, selamat pagi Bapak. Ibu Kepala Sekolah Hana CR Lelo SPDGR. Ibu, hari ini di SMA dan SMK Reformasi Plus menyelenggarakan ujian praktik nih. Dan dari pengamatan kami memang sungguh anak-anak memiliki keinginan kuat untuk melahirkan kreativitas dengan karya ilmiah mereka. Mungkin Ibu sedikit gambarkan soal ujian kali ini, kontennya, bobotnya, kemudian peserta yang ikut dan hasil yang kita harapkan. Iya, baik. Jadi untuk kelas 12 siswa baik SMA maupun SMK yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Reformasi itu, kami punya beberapa persyaratan ujian. Baik itu ujian praktek, terus kemudian ada ujian karya ilmiah berbasis proyek, kemudian ada ujian sekolah, dan kemudian terakhir ada ujian resensi yang saat ini kami lakukan dari tanggal 2 April hingga sampai nanti tanggal 8 April 2024 itu kami sedang melakukan ujian karya ilmiah berbasis proyek, yang mana ujian ini karena kita sekolah Kristen, kita berdasar pada bahwa kita percaya bahwa Tuhan menciptakan setiap anak itu dahsyat, luar biasa, dan ajaib, sehingga apa yang Tuhan sudah titipkan di anak-anak ini kita keluarkan potensinya, kita kembangkan potensi ada dalam diri mereka. Jadi mereka, anak-anak siswa kelas 12 ini diberi kebebasan untuk memilih atau melakukan inovasi sesuai minat dan bakat mereka. Dan tentunya juga apa yang mereka
proses melakukan inovasi itu hasilnya itu bisa menjadi berkat bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk bagi orang di sekitarnya. Nah lewat itu juga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Jadi berdasarkan itulah kami konsisten ini sudah tahun keempat untuk SMA Reformasi Plus dan SMK Teknik Informatika Plus menyelenggarakan ujian karya ilmiah berbasis proyek. Nah di sini anak-anak tidak hanya membuat produk-produk inovasi baik itu dari bahan-bahan di sekitar, tetapi keterampilan mereka dalam membahasakan, dalam menuliskan sebuah produk yang mereka sudah lakukan itu ke dalam suatu karya ilmiah, sehingga ada kesenyambungan antara penulisan maupun hasil yang sudah dibuat, sehingga keterampilan mereka dalam menulis pun juga dilihat dan tidak sampai hanya menulis saja, tapi mereka mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi di sini banyak aspek yang dinilai dan ini juga bagian dari pengembangan kami. Jadi di sekolah-sekolah di bawah Yayasan Pendidikan Reformasi Nolbaki ini ada salah satu kami itu memodifikasi kurikulum dari kurikulum 13 kami mix dengan kurikulum yang namanya Kudik Prosadar, di mana Kudik Prosadar itu ada knowing, understanding, doing, dan inovasi dan karakter. Nah ya kelas 12 terapkan ini yang dilakukan ini adalah salah satu bagian dari yang namanya inovasi. Pembelajaran Kudik itu inovasi yang mereka lakukan. Dan tentu dari ini semua juga bukan hanya akademik yang dilihat, tapi juga ada karakter tanggung jawab, karakter ketaatan dalam mereka membuat sebuah produk dan juga karya ilmiah. Dan ini diikuti, ujian ini diikuti kalau dari SMA itu ada sekitar 35 orang siswa yang mengikuti ujian karya ilmiah. Dan setelah ujian karya ilmiah ini mereka akan mengikuti ujian selanjutnya. Ini kegiatannya sampai berapa hari, Bu? Kegiatannya nanti ini dari tanggal berapa sampai? Kegiatannya dari tanggal 2 April ya, hingga sampai tanggal 8 April 2020. Oh iya. SMK juga begitu ya? SMK juga seperti sama itu. seperti itu, waktu ujian semua di sini. Nah Ibu, kita tentu mengharapkan output kita ini kemudian masuk dalam dunia kerja atau minimal pendidikan tinggi. Nah harapan Ibu terkait dengan anak-anak kita yang keluar di sana dan mereka akan menjadi lagi orang-orang yang mensupport sekolah, apakah itu juga ada semacam dukungan dan motivasi mereka untuk memberi kontribusi perhatian lagi khususnya dalam karya-karya seperti ini buat adik-adik? Jadi benar kami sedang berupaya untuk MOU dengan beberapa badan atau lembaga yang contohnya seperti kerupuk lidah buaya. Jadi kami sedang berupaya untuk bisa diujikan di lab sehingga kerupuk ini bisa layak dikonsumsi, dipublish, dan kami juga mungkin kalau sudah bisa dipublish bisa mungkin ada merek dagangnya, mungkin bisa didaftarkan. Kita punya hak paten begitu? Punya hak paten seperti itu, tapi itu dalam prosesnya. Jangka panjang ya? Dan seperti itu nanti. Tapi saat ini kami melihat potensi mereka dulu, bagaimana mereka bisa menghasilkan sesuatu tapi dari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Dan ketika mereka sudah selesai SMA, mereka bisa menggali itu lebih dalam dan itu bisa menjadi mata pencarian mereka. Dan kalau mereka sudah punya bisnis, sudah punya usaha, berarti mereka juga bisa mempekerjakan orang lain dan usaha itu menjadi berkat yang banyak bagi orang lain, seperti itu. Peran komite dan orang tua juga terkait dengan ujian anak-anak ini seperti apa? Oh benar sekali. Jadi peran orang tua dan komite itu sangat besar sekali karena orang tua itu mendukung anak-anak untuk menyelesaikan produk mereka, baik itu maupun moral maupun moral. Kami setiap bulan selama mereka semester ini sudah semester 6, setiap bulan itu kami panggil orang tua, kami undang orang tua kelas 12 untuk kami berdiskusi kendala apa yang orang tua alami dalam memberikan dukungan kepada anak-anak. Nah sehingga kami sebagai bisa memfasilitasi. Contohnya orang tua mungkin salah satu bentuk dari orang tua memfasilitasi anak-anak untuk pembiayaan atau pengadaan barang, alat dan bahan yang digunakan, dan bisa juga orang tua
memberi dukungan seperti itu kepada anak-anak, mungkin menyemangati dengan mendoakan mereka seperti itu, dan memang dukungan dari orang tua sangat besar sehingga anak-anak bisa menampilkan yang terbaik dari mereka punya, dan mereka bukan hanya menampilkan yang terbaik tapi mereka juga punya rasa percaya diri yang tinggi karena ada dukungan dari orang tua seperti itu. Terkait PPDB mungkin ada yang Ibu mau sampaikan buat masyarakat kita. Oke, baik. Jadi di saat ini juga saya mendapat kesempatan untuk SMA Reformasi Plus sudah membuka pendaftaran masuk untuk siswa baru, dan kami berharap bahwa banyak siswa yang akan bergabung bersama kami. Kami mempunyai berbagai macam program, tidak hanya dalam akademik, kami juga punya program dalam kerohanian siswa, ada kegiatan yang tentang kepemimpinan, tapi bagaimana menjadi seorang pemimpin pemimpin Kristen, dan juga kami juga punya setiap pagi itu kami ada ibadat saat teduh, kemudian juga kami punya fasilitas kelas yang memadai, terus kami juga punya pembelajaran kami itu berbasis teknologi, guru-guru tidak lagi hanya menulis di papan tapi menggunakan laptop dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung proses pembelajaran, sehingga kalau siswa tersebut belajar di reformasi dia tidak akan merasa bosan, jenuh atau capek karena sistem pembelajaran yang sangat bervariasi. Kami mempunyai guru-guru yang sangat luar biasa dengan kecakapan mereka masing-masing di bidangnya, dan semua itu sudah kualifikasi S1, bahkan sudah ada yang menerima gelar GR, dan juga ada yang sementara ini mengikuti program guru penggerak, sehingga tidak diragukan lagi bahwa kualitas guru di sekolah reformasi itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Khusus SMA sudah akreditasi A ya? Dan khususnya untuk SMA, puji Tuhan kami mendapat berkat yang luar biasa bahwa SMA sudah memperoleh akreditasi A. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu lagi untuk mendaftarkan anak-anak Bapak Ibu semua untuk sekolah di SMA Reformasi Plus. Oke, baik. Terima kasih untuk komentarnya Ibu Kepala Sekolah Hana CR Lelo SPD GR. Kiranya anak-anak kita sukses dan jadi kebanggaan buat bangsa kita, kebanggaan buat orang tua, dan pada umumnya untuk masyarakat. Terima kasih untuk komentarnya. Selamat pagi Bu, salam.